Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Jenita Indraswari dengan NIM 19130111066. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok kami dengan membahas materi prisma. Yang pertama-tama saya akan membahas unsur-unsur prisma, yaitu ada 6 unsur. Yang pertama, sisi atau bidang. Yang merupakan sisi atau bidang yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E, A, B, F, E, D, C, G, H. Jadi ada 6 sisi atau bidang. Kemudian rusuk, yang merupakan rusuk yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, D, H, B, F, dan C, G. Jadi terdapat 12 rusuk. Kemudian titik sudut, yang merupakan titik sudut yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi terdapat 8 titik sudut. Kemudian unsur yang keempat, diagonal bidang. Yang merupakan diagonal bidang yaitu A, F, B, E, D, G, C, H, A, C, B, D, E, G, F, H, B, G, C, F, A, H, dan D, E. Jadi terdapat 12 diagonal bidang. Kemudian bidang diagonal, yang merupakan bidang diagonal seperti yang sudah saya buat ini. Jadi yaitu ada A, F, G, D, kemudian ada B, C, H, E, kemudian ada A, B, G, H, dan D, C, F, E. Jadi ada 4 bidang diagonal. Kemudian yang terakhir diagonal ruang, yaitu A, G, B, H, D, F, dan C, E. Jadi terdapat 4 diagonal ruang. Selanjutnya saya akan masuk ke sifat-sifat prisma. Definisi 6.1 menyatakan prisma adalah sebuah benda yang dibatasi oleh 2 buah bidang sejajar dan bidang-bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Nah, dengan memperhatikan gambar ini, yang dimaksud dengan bidang sejajar yaitu A, B, C, D, dan E, F, G, H. Yang mana ini disebut bidang alas dan yang ini disebut bidang atas. Sedangkan sisi-sisi yang lain disebut dengan sisi tegak. Nah, garis yang sejajar AE, BF, dan seterusnya disebut dengan rusuk tegak. Sehingga bangun ABCD EF GH ini disebut dengan prisma 4 sisi karena memiliki 4 sisi tegak. Kemudian teorema 6.1 menyatakan sisi tegak sebuah prisma adalah jajar genjang. Buktinya yaitu karena si bidang alas dan bidang atas sejajar, maka garis-garis yang ditarik dari bidang tersebut akan tegak lurus. Secara otomatis garis-garis tersebut akan sejajar. Menurut definisi 6.1 dapat disimpulkan bahwa sisi tegaknya akan berbentuk jajar genjang. Kemudian teorema 6.2 menyatakan bidang alas dan bidang atas sebuah prisma adalah sama dan sebangun. Berdasarkan definisi 6.1 dan teorema 6.1 dapat diambil hubungan yaitu AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, CD sama dengan GH, dan DA sama dengan HE. Nah, karena rusuk pada bidang alas dan bidang atas bersesuaian, sepasang dan sejajar, maka sudutnya pun akan sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut EFG, sudut BCG sama dengan sudut FGH, sudut CDA sama dengan sudut GHE,
dan sudut DAB sama dengan sudut HEF. Nah, maka dari itu bidang alas dan bidang atas sama dan sebangun karena sisi dan sudutnya yang bersesuaian sama dan sebangun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Gita Cahyani dengan NIM 19130111046. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai bangun prisma. Kita lanjutkan dengan teorema 6.3. Luas sisi sebuah prisma sama dengan perkalian keliling irisan siku-siku dan panjang sebuah rusuk tegaknya. Berikut adalah bukti dari gambarnya dan mari kita lihat pembuktiannya. Misalkan PQR irisan siku-siku, maka pada sisi tegak PQ, QR, dan PR merupakan garis-garis tinggi. Jadi, luas daerah sisi tegak yang berbentuk jajar genjang itu adalah sebagai berikut. Luas daerah ABED sama dengan BE dikalikan PG sama dengan A dikali PQ. Luas daerah BCFE sama dengan CF dikalikan QR sama dengan A dikali PQ. Luas daerah ACFD sama dengan AD dikali PR sama dengan A dikali dengan PR. Luas sisi prisma sama dengan keliling dari PQR dikalikan A, dengan A adalah panjang rusuk tegaknya. Akibatnya, luas sisi sebuah prisma tegak sama dengan keliling bidang alas dikali rusuk tegak, karena bidang alas dapat kita anggap sebagai irisan dari siku-siku. Berikutnya kita lanjutkan tentang paralelepipedum dan prisma terpancung. Berikut adalah definisinya dan kita akan melanjutkan ke teorema 6.4. Teorema 6.4 menjelaskan bahwa sebuah paralelepipedum garis-garis sudut menyudutnya selalu sebuah titik yang saling memotong sama panjang. Berikut adalah pembuktiannya. Ini adalah gambarnya dan pembuktiannya adalah sebagai berikut. Kita ambil sepasang sudut menyudut, misalnya BH dan juga CE. Kemudian kita lanjutkan dengan EH sama dan sejajar dengan BC. EHCB adalah jajar genjang. Kita lanjutkan, BH dan CE merupakan sepasang garis yang sudut menyudut, sehingga BH dan CE merupakan garis yang berpotongan. Kita misalkan di S. Kemudian kita berlanjut pada teorema 6.5. Teorema 6.5 menjelaskan bahwa pada sebuah paralelepipedum siku-siku berlaku bahwa kuadrat sebuah diagonal sama panjang dengan kuadrat rusuk-rusuk utamanya. Berikut adalah gambar dari pembuktiannya. Kemudian berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa AG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambahkan CD kuadrat ditambahkan CG kuadrat. Pada segitiga ACG yang siku-sikunya di C berlaku AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Sedangkan pada segitiga ABC yang siku-sikunya di B berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DA kuadrat. Karena AB kuadrat sama dengan CD kuadrat, maka AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambahkan CD kuadrat, sehingga berlaku AG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat dan ditambah CG kuadrat. Kita berlanjut pada definisi 6.4. Berikut adalah definisinya. Dan ini adalah gambar dari prisma terpancung. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian prisma terpancung, dan ini adalah gambar dari prisma tegak terpancung. Selanjutnya dilanjutkan masih dengan definisi. Ini adalah gambar prisma tegak. Yang terakhir adalah teorema 6.6. Teorema 6.6 menjelaskan bahwa jumlah luas sisi-sisi tegak suatu prisma adalah hasil perkalian suatu rusuk tegak dan keliling penampang siku-sikunya. Berikut adalah gambar dari pembuktian teorema 6.6, di mana menurut teorema 6.1, sisi tegak sebuah prisma adalah jajar genjang.
Luas jajar genjang itu adalah alas dikalikan tinggi. Luas bidang ABED sama dengan C kali T. Luas bidang BCFE sama dengan A kali T. Luas bidang ACFD sama dengan B kali T. Jumlah luas sisi tegak prisma tersebut adalah sebagai berikut, yaitu C kali T tambah A kali T tambah B kali T sama dengan C tambah A tambah B dikalikan T. Maka terbuktilah teorema 6.6 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan materi volume prisma, dimulai dari definisi 6.6. Suatu bagian ruang yang dibatasi bidang-bidang datar disebut dengan volume. Lalu teorema 6.7, dua buah paralel epipedum yang panjang, lebar, dan juga tingginya sama adalah sama dan sebangun ataupun kongruen, seperti dua buah paralel epipedum yang telah saya sediakan, diketahui panjang, tinggi, dan juga lebarnya sama. Menurut teorema 5.9, syarat kesebangunan adalah dua sudut bidang 3 sama dan sebangun atau kongruen dan juga simetris, maka ketiga sisinya sama. Perbandingan dua buah volume paralel epipedum siku-siku yang panjang dan lebarnya sama akan tetapi tingginya berbeda dapat dicari dengan cara yang sama untuk mencari perbandingan luas dua buah 4 persegi panjang dengan garis alas yang sama. Kita akan mendapat perbandingan tinggi-tingginya, dan jika kita mengukurnya dengan beberapa bilangan-bilangan bulat, bilangan pecahan per 100, per 1000, dan juga seterusnya, jumlahnya akan sama jika kita akan mengukur volumenya. Dengan demikian, dapat diturunkan teorema 6.8 sebagai berikut. Yang pertama, volume dua buah paralel epipedum siku-siku yang panjang dan lebarnya sama berbanding lurus dengan tingginya. Yang kedua, jika lebar dan tingginya sama, maka volume berbanding lurus dengan panjangnya. Yang ketiga, jika panjang dan tingginya sama, maka volume berbanding lurus dengan lebarnya, seperti halnya yang telah saya sajikan. Kita ketahui bahwa prisma siku-siku memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Lalu yang pertama, jika panjang dan lebarnya sama, maka tinggi berbanding lurus dengan volume. Lalu yang kedua, jika lebar dan tingginya sama, maka volume berbanding lurus dengan panjang. Dan yang ketiga, jika panjang dan tingginya sama, maka lebar berbanding lurus dengan volume. Baik, selanjutnya teorema 6.9, yaitu volume paralel epipedum siku-siku sama dengan hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Seperti halnya gambar yang telah saya sediakan. Berdasarkan gambar ini, yang dimaksud dengan panjang, lebar, dan tinggi adalah panjang-panjang rusuk utama, yaitu AB sebagai panjang, BC sebagai lebar, dan BF sebagai tinggi. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa volume ABCDEFGH sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, seperti tabel yang telah saya sediakan. Menurut teorema 6.8 didapatkan bahwa P2 adalah P kali lebih besar dari P1. Saya misalkan ini. Sehingga volume dari P2 adalah P meter kubik. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu P3 adalah L kali lebih besar dari P2, sehingga volume dari P3 yaitu P dikali L meter kubik. Ya, kemudian P4 dengan P, L, dan juga T lebih besar dari, sehingga mendapatkan volume panjang kali lebar kali tinggi meter kubik. Sehingga volume dari prisma siku-siku terbukti. Baik, selanjutnya teorema 6.10, yaitu volume dari paralel epipedum tegak sama dengan hasil kali dari luas rusuk tegak dengan luas alas. Misalkan
Misalkan ABCDEFGH sebuah paralel epipedum tegak. Misalkan ABCD merupakan sebuah jajar genjang. ABCD. Dari titik D dan C kita tarik garis-garis DP dan juga CQ tegak lurus pada AB, dan dari H dan G garis-garis HS dan GR lurus pada EF, maka PQ CD. SRGH merupakan paralel epipedum siku-siku sedemikian sehingga volumenya adalah hasil kali seluas bidang PQCD dengan QR. Karena luas bidang ABCD sama dengan luas bidang PQCD dan BF sama dengan QR, maka hasil kali luas ABCD dengan BF adalah sama dengan hasil kali luas bidang PQC dengan QR, maka hasil kali luas ABCD dengan BF adalah sama dengan hasil kali luas bidang PQCD dengan QR, sehingga volume paralel epipedum tegak sama dengan hasil kali luas bidang alas dan sebuah rusuk tegaknya. Hal ini terbukti. Perkenalkan, nama saya Nyoman Beatrice Putri dengan NIM 19130111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 6.11 hingga 6.14. Pada teorema 6.11 itu menyatakan bahwa volume prisma tegak bersisi 3 sama dengan hasil kali luas bidang alas dan rusuk tegak. Nah, jika dalam paralel epipedum tegak ABCDFGH kita lukiskan bidang diagonal DBFH, maka paralel epipedum ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ABDEFH dan BCDFGH, yang masing-masingnya berbentuk prisma tegak bersisi 3 yang kongruen sehingga masing-masing memiliki volume setengah dari volume ABCDFGH ini. Karena telah diketahui volume ABCDFGH sama dengan luas bidang alas dikalikan tinggi sama dengan luas ABCD dikalikan rusuk tegak, maka volume ABDEFH sama dengan setengah kali luas ABCD dikalikan rusuk tegak sama dengan luas ABD dikalikan rusuk tegak sama dengan luas bidang alas dikalikan rusuk tegak, maka teorema terbukti. 6.12 volume sembarang prisma sama dengan hasil kali luas bidang alas dan rusuk tegak. Nah, pada prisma mirip ABCDEFGH ini, misalkan KLMN itu merupakan irisan siku-siku, maka rusuk AE, rusuk BF, rusuk DH, rusuk CG ini akan kita perpanjang dengan AP sama dengan EK, BQ sama dengan FL, dan DS sama dengan HN, CR sama dengan GM, dan maka PQRS ini merupakan irisan siku-siku sedemikian hingga prisma ABCDEFGH itu sama dengan prisma PQRS KLMN sehingga volumenya sama. Karena PQRS dan KLM ini merupakan irisan siku-siku, maka prisma PQRS KLMN merupakan prisma tegak yang memiliki volume sama dengan luas bidang alas dikalikan rusuk tegak, yaitu sama dengan luas PQRS dikalikan QL atau luas KLM dikalikan QL atau luas KLMN dikalikan BF sama dengan luas irisan siku-siku dikalikan rusuk tegak, maka teorema terbukti. Kemudian 6.13 yang menyatakan bahwa volume sembarang paralel epipedum itu sama dengan hasil kali luas bidang alas dan tingginya. Nah, misalkan pada paralel epipedum ini kita lukiskan garis KL yang merupakan jarak antara bidang alas dan bidang atas yang juga merupakan garis tinggi, maka akan dibuktikan volume ABCDEFGH ini sama dengan luas PQRS dikalikan EF. Nah, karena luas PQRS ini merupakan jajar genjang, maka yang memiliki luas alas kali tinggi yaitu PQ dikalikan KL. Nah, sehingga volume ABCDEFGH ini sama dengan PQ dikalikan KL dikalikan EF. Karena EF ini sama dengan AB, karena dia merupakan bangun jajar genjang, maka volume ABCDEFGH ini sama dengan PQ dikalikan KL dikalikan AB. Karena PQ dikalikan AB itu merupakan luas ABCD, maka volume ABCDEFGH itu sama dengan luas AB
Volume sebuah prisma miring bersisi 3 sama dengan hasil kali luas bidang alas dan tingginya. Nah, jika dalam paralel epipedum ini kita lukiskan suatu bentuk bidang diagonal yaitu AF dan DB, maka akan terbagi menjadi dua bagian yaitu ABD EFH dan BCD FGH yang masing-masing memiliki bentuk prisma miring bersisi 3 yang kongruen sehingga masing-masing memiliki volume setengah dari volume ini. Nah, karena volume ABCDEFGH ini diketahui sama dengan luas bidang alas dikalikan tinggi sama dengan luas ABCD dikalikan tinggi, maka luas ABDEFA sama dengan setengah dikali luas ABCD dikalikan tinggi sama dengan luas ABD dikalikan tinggi sama dengan luas bidang alas kali tinggi, sehingga teorema terbukti. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Dian Permana dengan NIM 19130111015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teorema 6.15, di mana teorema 6.15 berbunyi volume sembarang prisma miring sama dengan hasil kali luas bidang alas dikali tingginya. Untuk pembuktian dari teorema ini sama seperti pembuktian pada teorema 6.14. Selanjutnya mengenai volume prisma terpancung. Volume prisma terpancung ABCDEF sama dengan jumlah volume 5 D ABC, E ABC, dan F ABC. Dengan kata lain, sama dengan jumlah volume 5 dengan bidang alas prisma sebagai bidang alas dan yang puncak-puncaknya terletak pada titik-titik sudut bidang alas prisma terpancung. Untuk pembuktian dari teorema ini, seperti pada gambar, tarik garis BD, BF, dan CD sehingga prisma terbagi menjadi 5 DABC, DBCF, dan DBFE. Volume prisma ABCDEF sama dengan volume DABC tambah volume DBCF tambah volume DBFE. Itu merupakan persamaan satu. Kemudian akan dibuktikan volume ABCDEF sama dengan volume DABC tambah volume EABC tambah volume FABC. Itu sebagai persamaan 2. Jika persamaan 1 dibandingkan dengan persamaan 2, maka didapatkan DABC sama dengan DABC dan DBCF sama dengan FABC. Karena FABC dan ABCF dan puncaknya titik D dan titik A terletak pada garis yang sejajar dengan alas, maka didapatkan pula DBCF sama dengan ABCE. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 5 DBFE sama dengan EABC. 5 EABC dapat digantikan dengan ABCE. Luas BFE sama dengan luas BCE dikarenakan kedua segitiga ini alasnya sama-sama dan puncaknya tetap pada sebuah garis sejajar dengan alas, sehingga volume 5D BFE sama dengan volume 5 ABCE. Jadi volume prisma ABCDEF sama dengan volume DABC ditambah volume DBCF tambah volume DBFE. Selanjutnya, akibat dari teorema 6.16, volume prisma bersisi 3 terpancung sama dengan hasil perkalian luas bidang alas dan sepertiga jumlah garis-garis yang ditarik tegak lurus dari titik-titik sudut bidang alas ke bidang atas. Selanjutnya, teorema 6.17, volume prisma bersisi 3 terpancung sama dengan sepertiga hasil perkalian luas irisan siku-siku dan jumlah rusuk-rusuk tegaknya. Buktinya seperti pada gambar prisma ABCDEF. Misalkan bidang PQR irisan siku-siku, maka didapat dua buah prisma terpancung baru yang masing-masing merupakan prisma tegak terpancung. Jika bidang PQR dianggap sebagai bidang alas kedua prisma baru, maka volume prisma PQR-DEF sama dengan sepertiga PQR dikali penjumlahan PD, QE, dan RF. Selanjutnya, volume prisma PQR-ABC sama dengan sepertiga luas PQR PA ditambah PQB tambah RC, sehingga didapatkan bahwa volume prisma ABCDEF sama dengan volume prisma PQR-DEF ditambah volume prisma PQR-ABC, sehingga volume prisma ABCDEF sama dengan sepertiga luas PQR dikali penjumlahan AD tambah
BE ditambah CF. Selanjutnya, mengenai prismoida. Menurut teori definisi 6.7, sebuah bidang banyak yang titik-titik sudutnya semua terletak pada dua buah bidang sejajar disebut prismoida. Untuk teorema 6.18, volume sebuah prismoida sama dengan 1/6 kali T kali penjumlahan B ditambah A tambah 4M, dengan T adalah jarak antara bidang alas dengan bidang atas, B bidang bawah atau bidang alas, A bidang atas, dan M irisan tengah. Untuk buktinya dapat kalian cermati seperti berikut ini. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal itu dari sebuah prisma bersisi 3 teratur. Diketahui panjang lusutnya sama dengan 8 cm, maka hitunglah volume prisma ini. Nah, karena teratur, maka AB sama dengan BC sama dengan AC, yaitu sama-sama 8. Nah, kita harus mencari dulu terlebih dahulu tinggi dari segitiga ini dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu BY kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CY kuadrat, sehingga mendapatkan hasil BY sama dengan 4 akar 3. Nah, kemudian kita akan mencari luas dari segitiga ini, yaitu setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 8 kali 4 akar 3 sama dengan 16 akar 3. Kemudian maka sehingga volume prisma ini adalah luas alas kali tinggi, yaitu 16 akar 3 kali 8 sama dengan 128 akar 3. Nah, sekian penjelasan saya mengenai teorema 6.11 hingga 6.14. Jika ada kesalahan kata maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal. Sebuah prisma tegak memiliki volume 216 cm3. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm. Berapakah tinggi prisma tersebut? Karena sudah diketahui alas prismanya berbentuk segitiga, maka kita dapat mencari luas segitiga terlebih dahulu, yaitu setengah dikali 3 dikali 4, hasilnya 6 cm persegi. Kemudian untuk mencari tingginya kita dapat menggunakan rumus volume prisma, yaitu V sama dengan luas segitiga dikali tinggi, sehingga untuk mencari tingginya yaitu volume dibagi luas segitiga sehingga menghasilkan tingginya yaitu 36 cm. Yang pertama, sebuah prisma dengan alas segitiga sama kaki ABCDEF dengan ABC sebagai alas, AB sama dengan AC sama dengan 5 cm, BC sama dengan 6 cm, besar sudut DAB sama dengan besar sudut DAC. Diketahui juga bahwa AD membentuk sudut 30 derajat dengan alas. Jika AD sama dengan 4 cm, hitunglah volume dari prisma tersebut. Langsung saya coba akan saya jawab. Saya misalkan, saya tarik garis D ke alas tegak lurus sehingga membentuk titik di aksen. Lalu saya tinggi dari prisma dengan sin 30 sama dengan D di aksen dibagi DA. Setengah sama dengan D di aksen dibagi 4 dengan D di aksen didapatkan 2 cm. Maka tinggi dari prisma tersebut adalah 2 cm. Saya lanjutkan mencari tinggi dari alasnya, yaitu segitiga. Saya misalkan tinggi dari segitiga tersebut adalah AA aksen, maka AA aksen sama dengan AB kuadrat dikurangi setengah BC kuadrat, yaitu akar 5 kuadrat dikurangi setengah dari 6 kuadrat, maka akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4 cm. Maka volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi, maka setengah dikali 4 dikali 6 dikali 2, maka volume dari prisma adalah 24 cm. Lanjutkan ke pembahasan soal, contoh soal. Kita akan membahas contoh soal nomor 10. Diberikan sebuah prisma dengan alas persegi panjang yang sisinya berukuran 12 cm dikalikan 13 cm dan rusuk tegaknya 8 cm. Tentukan luas sisi-sisi tegak prisma tersebut. Berikut adalah pembahasannya. Diberikan prisma dengan alas persegi panjang ini sesuai dengan teorema 6.7
3 dan 6.6, maka kita dapat mencari luas sisi tegak dengan mengalihkan keliling penampang siku-siku dengan rusuk tegaknya. Maka luas sisi tegaknya ini adalah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 13 dikalikan 8. Jadi hasilnya adalah 400 cm persegi. Demikian pembahasan dari soal nomor 10.